Oke, hai pemirsa, jumpa kembali ya seperti biasa di channel YouTube Nia Supriyati. Oke pemirsa, kita akan kembali ya bercerita tentang misteri lagi ya, karena ini hal memang yang bisa dibilang ya gak masuk logika ya, tapi ya memang ini terjadi ya, dan memang terlihat. Oke, kita akan cerita tentang yang masih baru terjadi pemirsa ya, baru bulan-bulan kemarin lah, tapi masih di tahun ini begitu ya. Selama saya di sini ya di tempat yang baru ini ya, ada sesuatu hal yang memang agak misteri pemirsa ya. Bagi pemirsa yang bisa mengerti dan paham ya, mungkin pernah mengalami hal yang sama persis begitu ya. Tapi kalau pemirsa yang belum pernah mengalaminya sama sekali ya, mungkin ya tidak akan bisa dipahami dan tidak akan bisa memahami begitu aja. Oke, lanjut pemirsa ya. Karena waktu itu ada rumah ya yang udah lumayan lama enggak ditempati ya. Kadang ditempati oleh saudaranya begitu ya, tapi kadang kosong ya. Ini jadi cuma sebulan sekali ya, mungkin pemiliknya tugas di luar daerah pemirsa ya. Karena ini perumahan begitu ya, jadi saya bukan untuk menjelekkan apa yang ada di tempat ini ya, atau di wilayah ini. Karena di setiap rumah, mau di perum ke, mau di hutan ke, mau di gubuk tua ke, atau mau di rumah di warga seperti biasa ke, semuanya juga ada penunggunya ya. Cuma yang enggak peka, yang enggak sensitif ya itu aman-aman aja. Tapi yang sensitif dan yang bisa melihat ya, itu setidaknya ya harus bisa mengerti ya dimensi lain begitu ya. Jadi hanya untuk memperlihatkan kehadirannya, penampakannya seperti itu, begitu aja pemirsa ya. Kita jangan negative thinking dahulu, karena sosok yang seperti itu mungkin hanya untuk memperlihatkan bahwa sosok ini ada begitu ya di tempat tersebut. Oke, karena rumah yang di depan kami sudah lama kosong ya, kemudian akan dikontrakkan ceritanya pemirsa ya. Karena sudah terlalu lama, mungkin berbulan-bulan ya tidak diisi begitu ya. Jadi istilah nama musunda tema rada keengnya. Jadi setelah yang kontrak itu masuk ya, disetellah musik ya, musik dangdut atau musik apalah, tapi volumenya sangat full, besar sekali pemirsa ya. Bahkan saya tidur pun malam-malamnya kurang enak lah, karena siangnya suaranya full ya, besar sekali ya. Namanya juga kita bertetangga yang nggak bisa menegur juga ya, enggak mau ditegur juga ya bingung. Jadi serba salah pemirsa ya. Waktu itu yang baru pindahan ya, istilahnya pingin haneuten merenya begitu. Pas pindah pingin nyaman, pingin enak, pingin happy begitu ya, untuk tinggal di tempat yang baru, dengan suasana yang baru, dengan kenyamanan yang baru, dengan situasi yang baru pemirsa ya. Dan mungkin saking semangatnya jadi disetelah itu musik sekeras mungkin, tapi sosok yang ada di situ ya mungkin kurang nyaman atau kurang gimana ya, kurang enak mungkin. Jadi akhirnya lompatlah ke sini begitu ya si sosok itu. Karena itu musik di setelnya dengan volume yang sangat tinggi ya, kita pun sampai oreknya ibaratnya ini ke telinga. Jadi
cukup lumayan lah, tapi saya tidak akan berbicara yang kurang baik di sini ya. Intinya mungkin saking semangatnya, jadi untuk mendapatkan atau menikmati tempat yang baru lah, begitu aja. Jadi optimis lah ya, mungkin seperti itu pemirsa ya. Karena musiknya saking tinggi, jadi ya mungkin si penghuni yang ada di situ mungkin selama ini hinggap di situ begitu ya, mencelok di situ, larilah ke sini begitu ya. Saya tuh tidak ngeh dan tidak menyadari ya bahwa itu makhluk ternyata mungkin loncat karena sesuatu hal yang mengganggu begitu ya. Setelah menjelang malam, saya tidur ceritanya pemirsa ya. Saya tidur ya, baca-baca dulu seperti biasalah. Terus setelah kita tertidur ya, ternyata dalam bawah ada di dalam bawah alam sadar saya, si sosok yang ternyata mencolok dari sana lari ke sini itu ya menampakkan diri kepada saya ya. Ini bukan halusinasi, bukan sugesti, bukan hal-hal yang tidak wajar, karena ini dilihat oleh mata batin saya dan terlihat oleh saya tidur tapi saya bisa melihat pemirsa ya. Yang aneh itu seperti itu ya, tapi ini bukan hal yang janggal ya, ini memang benar, nyata dan ada ya, terlihat dengan jelas lah. Mungkin pemirsa yang pernah yang pernah lihat Mr. K itu seperti apakah wujudnya ya, beraneka ragam pemirsa. Ada yang seperti ini, ada yang seperti itu, ada yang penampakannya agak berbeda sedikit ya, dan lain sebagainya. Jadi Mr. K itu bermacam-macam wujudnya pemirsa ya, tidak selalu melulu itu pemirsa ya. Jadi kalau yang pernah melihat dan mempunyai suatu indera keenam mungkin bisa melihat dengan berbagai aneka ragam ya makhluk yang seperti itu ya. Tidak selalu wujudnya satu macam wujud pemirsa ya. Yang ini ya sosoknya noni Belanda pemirsa ya. Noni Belanda dengan memakai baju kain warnanya putih berenda. Ini kerahnya juga renda ya. Ini renda zaman dulu, zaman Belanda zaman dahulu lah ya. Noni Belanda ini memakai baju renda ya. Ini kerahnya aja renda. Ini bajunya yang menggelembung sih, tangannya tanya menggelembung ke atas nih. Kayak film Little Missy lah, nggak jauh beda ya. Jadi kayak bule, kayak para bule ya. Para bule gimana tuh bajunya yang zaman dahulu, zaman Belanda ya. Ya begitulah pakaiannya seperti itu pemirsa ya. Tangannya juga seperti balon apa ya, pokoknya penampakannya seperti itulah pemirsa ya. Kemudian karena wujud sosok seperti itu kalau mewujudkan untuk memperlihatkan diri, kadang dalam kondisi wujudnya yang baik-baik aja ya, kadang mewujudkan diri dengan posisi yang mungkin agak berbeda sedikitnya, bisa disebut menyeramkan pemirsa ya. Itu matanya aja sampai besar pemirsa ya, sampai melototnya tajam banget ya. Matanya aja melotot sampai tajam banget. Jadi itu dilihat dari atas plafon yang ada di atap rumah, yaitu langsung melihat ke mata saya langsung. Sosok itu ya melihat ke mata saya langsung, saya lihat ke atas, ternyata ada sesuatu pemirsa ya, sambil tertawa ya. Itulah ya, jadi ya kita sebagai manusia yang memang mempunyai banyak kekurangan ya, ibaratnya kita jangan sampai untuk menjudge lah bahwa kita selalu terganggu oleh sosok-sosok seperti itu ya. Itu hanya penampakan, hanya menampakkan diri pemirsa ya. Jadi jangan sampai kita panik, jangan sampai kita takut ya. Setidaknya kita kirimkan doa lah, karena mereka yang seperti sosok yang tak kasat mata atau sosok astral ini hanya untuk ingin harap kita mendoakan mereka begitu pemirsa ya. Ya sosoknya matanya melotot lah,
memang seram, tapi kita harus bagaimana lagi, dah harus melihat begitu ya. Jadi bingung juga ya, tapi ya jangan sampai takut terbirit-birit, ya sudahlah, kita mah yang penting mendoakan begitu ya. Jadi dengan posisi rambut yang menyuntai ke bawah ya, ini teh sebelah digelungnya, ini tuh bukan digelung lah, jadi kayak sanggul orang bule gimana lah, kayak begitu pemirsa ya. Yang sebagiannya lagi ke sini terumbai ke bawah ke sini ya, jadi sakit panjang ka dia begitu ya. Yang sebelahnya masih dalam posisi disanggul kayak orang-orang bule zaman dulu, begitulah pemirsa ya. Dengan melihat seperti itu dari atap rumah, atas plafon ya, ke bawah ya, kita juga serem ya, agak kaget begitu. Tapi saya dalam hati tidak menjerit karena hal itu udah biasa pemirsa ya. Jadi saya bukan untuk membiasakan diri untuk melihat hal itu, tapi sosok-sosok ini yang selalu menampakkan diri kepada diri saya begitu pemirsa ya. Jadi mungkin sosok ini enggak enak mungkin ya, jadi agak terganggu sedikit karena volume musiknya terlalu keras banget. Kita aja manusia kita aja manusia enggak enak ya mendengar volume musik yang sangat tinggi seperti itu sampai torek begitu ya. Apalagi ini sosok yang memang tadinya singgah di mencelok di rumah sebelah sana begitu pemirsa ya. Oke. Jadi yang saya lihat waktu itu sosok noni Belanda itu masih baru, masih hangat-hangatnya sosok itu ya. Saya mimpikan pemirsa ya. Ya nggak tahu kenapa ternyata yang kontrak di sana bukannya nggak betah ya. Jadi mungkin ada sesuatu hal yang harus dipikirkan lebih matang lagi ya, karena kondisi juga ya ada sesuatu hal yang lebih penting lah. Akhirnya pindah kembali ya ke kampung halaman, karena dekat dengan orang tua itu lebih baik, apalagi dalam posisi untuk melahirkan ya. Lebih dekat dengan orang tua itu lebih nyaman ya, ada yang menjaga, ada yang merawat, ada yang memperhatikan lah ya, dari hal-hal yang lebih penting. Aduh, batuk pemirsa, mohon maaf ya. Jadi ya kita jangan negative thinking lah dimanapun berada ya. Yang namanya sosok astral itu ada di mana-mana, cuma ya kita jangan sampai ketakutan dahulu begitu ya, karena sosok seperti itu hanya untuk menampakkan diri saja bahwa kehadirannya ada begitu pemirsa ya. Tapi sosok manusialah yang lebih seram sebetulnya ya. Tapi manusia yang seperti apakah, mungkin paham lah ya. Oke. Saya bukan untuk menjudge bahwa setiap manusia itu jelek atau jahat, tapi masih banyak orang yang baik di luar sana yang hatinya mulia dan bersih. Oke. Sekian dulu videonya, nanti kita akan lanjut lagi nanti di video selanjutnya di cerita misteri yang lainnya ya. Kalau ada sesuatu hal yang kurang nyaman, mohon maaf pemirsa ya. Jadi jangan terlalu dimasukkan ke dalam hati, karena inilah yang saya rasakan, yang saya lihat, yang saya dengar, begitu aja ya. Jadi kita untuk menempati tempat baru jangan seenaknya, begitu aja lah, karena kita di dunia ini bukan cuma kita aja, tapi ada makhluk lain ya, dimensi lain atau makhluk astral. Oke, sekian dulu dan terima kasih ya, sampai jumpa lagi.